Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang menganugerahkan kepada kita Nabi yang mulia sebagai utusannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kita sebagai bagian dari umatnya. Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat ini, nikmat yang begitu besar, nikmat yang sangat agung, terutama semakin kita mendekati akhir zaman, ketika kita semakin jauh dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga nikmat iman ini senantiasa dijaga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan materi sirah kita. Pada kesempatan sebelumnya kita sempat membahas tentang sesuatu yang menjadi berita yang menyebar di masyarakat pada masa itu, yaitu ketika sujudnya sebagian besar kaum Quraisy dengan turunnya surat An-Najm. Nah, dari berita itu, berita yang tersebar di negeri itu sampai ke sana kemari, termasuk juga ke negeri Habasyah. Namun dengan redaksi yang berbeda. Ya, memang simpang siurnya sebuah informasi itu adalah sesuatu yang sangat lumrah dan wajar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan di masa itu, jangankan yang satu di Mekah, yang satunya lagi di Habasyah tanpa ada sarana telekomunikasi seperti kita saat ini. Hari ini saja, di satu peristiwa yang sama, namun pembawa beritanya berbeda dengan sarana yang sesama-sama canggihnya, namun dari sudut pandang yang 180 derajat berbeda, kita bisa mengakses sebuah berita yang betul-betul berbeda sudut pandangnya, padahal mereka menyoroti satu peristiwa yang sama. Nah, apalagi di zaman itu. Dan itulah di antara hikmah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu mudahnya ya terkait tentang konteks khilaf perselisihan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu mudah dan gampangnya menerima berita-berita yang tersebar terkait tentang isu-isu seputar para sahabat yang satu dengan yang lainnya. Karena banyak sekali muatan-muatan yang bersifat politis, muatan yang bersifat tendensius ya dan yang sebagainya, muatan yang berupaya untuk menjelekkan dan mendiskreditkan Islam yang disebarkan oleh musuh-musuh dakwah yang mereka itu berupaya untuk merusak citra dan image Islam terutama di hadapan umat dan pengikutnya, pengikut kaum di antara umat Islam sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berita ini tersebar sampai kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah, namun dengan redaksi yang berbeda. Mereka mendapati menerima berita bahwa orang-orang yang ada di kota Mekah, kaum Quraisy semuanya sudah masuk Islam. Mereka sudah semuanya sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang muhajirin pun yang ada di Habasyah pada saat itu mereka berkata, lebih baik kita tinggal bersama kerabat dan keluarga kita ketimbang kita tinggal di negeri yang asing ini. Ya, maka mereka pun balik ke kota Mekah. Ini terjadi di bulan Syawal tahun kelima kenabian. Sesampainya mereka menjelang mendekati kota Mekah, barulah mereka menyadari bahwa realitanya tidak seperti berita yang sampai kepada mereka. Mereka malah menyadari bahwa orang-orang Quraisy begitu semakin kuatnya penindasannya dan permusuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta kaum muslimin. Maka mereka pun ada di antara mereka yang berinisiatif,
kita balik lagi aja ke negeri Habasyah. Ya, ada yang inisiatif seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kita sudah sampai di kota Mekah. Bagaimana kita akan kembali ke negeri Habasyah? Sebuah perjalanan yang cukup jauh, yang melelahkan, meletihkan. Dan di zaman itu lagi, ya, maka mereka pun secara bertahap masuk ke dalam kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi, atau jika ada di antara mereka yang mendapatkan perlindungan, ya, mendapat backup dari beberapa tokoh yang ada di Quraisy, maka mereka baliklah atau masuklah ke kota Makkah dengan perlindungan dan backup tersebut. Ada sebuah kaidah yang undang aturan yang berlaku di masyarakat itu, masyarakat Quraisy pada saat itu, bahwa siapapun yang datang meminta perlindungan dan pertolongan, walaupun beda pendapat, beda aliran, beda pemahaman, maka orang yang minta pertolongan dan perlindungan harus ditolong dan dilindungi. Ya, dengan menutup mata siapa dia. Ketika kita atau seseorang di antara tokoh Quraisy, kafir Quraisy, ini saya konteksnya adalah kafir Quraisy. Saya tidak berbicara dalam konteks Islam. Ada seseorang datang kepadanya dan minta, tolong saya dilindungi. Nah, ini ada sebuah kehormatan bagi tokoh Quraisy tersebut dan dia akan segera melindunginya. Di antara yang meminta perlindungan ikhwatal iman adalah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, beliau masuk ke kota Mekah dalam perlindungan Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya, salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu. Namun Al-Walid melihat ketika dia masuk dan dia aman, safe. Dia aman dari godaan-godaan, dari upaya-upaya untuk menyakiti, mendiskreditkan, merendahkan dirinya. Karena dia mendapatkan perlindungan dari salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Namun ketika dia melihat bagaimana saudara-saudaranya, kaum muslimin yang lain ditindas, diintimidasi, dizalimi, disakiti, dan yang lain sebagainya, dia merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Dia merasa kok tidak seperti saudara. Saya merasa nyaman, saya merasa nikmat, saya merasa terlindungi, sedangkan saudara-saudara saya terintimidasi, tersakiti. Inilah ukhuwah ya khotal iman. Inilah ukhuwah. Maka dia pun berkata, wallahi, inna ghuduwi wa rawahi aminan bijiwari rajulin min ahli syirk. Wa ashabi wa ahlu dini yalqawna minal bala'i wal adha fillahi ma la yusibuni la naqsun kabirun fi nafsi. Kata Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, demi Allah, keberadaanku siang dan malam dalam keadaan aman di bawah perlindungan seorang musyrik, dan di saat yang bersamaan saya melihat sahabatku, saudaraku seagama, mereka mendapati ujian-ujian dan siksaan ini, sesuatu yang tidak aku alami, ini adalah sebuah kekurangan yang sangat besar yang ada pada diriku. Maka dia pun mendatangi Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia mendatanginya dan berkata, ya Aba Abdi Syams, wafat dhimmatuk, wa qad radattu ilaika jiwarak. Wahai Aba Abdi Syams, wahai Al-Walid ibn al-Mughirah, telah sempurna perlindunganmu. Artinya sudah sampai kepada batasnya. Sudah sampai kepada batas waktunya. Dan saya kembalikan perlindunganmu kepadamu. Jadi saya sudah tidak mau dilindungi olehmu. Maka Al-Walid bertanya, lima yabna akhi, wahai sepupuku, kenapa? Kenapa kau tidak mau aku lindungi? La'allahu adzaka ahadun min qaumi wa anta fi dhimmati. Apakah mungkin ada seseorang menyakitimu, wahai sepupuku, sedangkan engkau berada di dalam perlindungan dan dalam lindunganku? Maka Uthman bin Maz'un mengatakan, la, walakinni ardha bi jiwarillah, wala uridu an astajira bi ghairi. Tidak. Saya hanya ingin berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau berlindung kepada seorang pun di antara manusia. Aku hanya ingin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Walid berkata, kalau begitu kita ke Masjidil Haram. Kembalikan perlindunganku itu kepadaku terang-terangan
di depan orang-orang Quraisy, sebagaimana aku dengan terang-terangan mengumumkan perlindungan terhadap dirimu di depan mereka semuanya. Jadi ketika ada salah seorang dari umat Islam misalnya, atau seseorang di bawah perlindungan salah seorang dari tokoh Quraisy, maka dia akan mengatakan di Masjidil Haram pada saat itu di depan Ka'bah, wahai Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, si fulan bin fulan berada di dalam naungan dan perlindungan saya yang menjaminnya. Siapa yang menyakitinya, menyakitiku. Ini Quraisy pada saat itu. Ya, mereka menjaga komitmen di dalam komitmennya dalam hal ini. Maka ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu mengembalikan hal ini kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, maka Al-Walid pun meminta kembalikan terang-terangan sebagaimana engkau menerimanya terang-terangan. Maka keduanya pun ke Masjidil Haram. Sesampai di Masjidil Haram, Al-Walid berkata, "Hadza Utsman bin Maz'un, qad jaa'a yaruddu alai jiwari." Ini Utsman bin Maz'un. Dia ingin mengembalikan kepadaku perlindunganku kepadanya. Maka Utsman berkata, "Benar. Dan aku telah mendapati dia sebagai seorang yang memenuhi komitmennya. Orang yang mulia dan memenuhi komitmennya dengan melindungi diriku. Namun aku tidak ingin meminta perlindungan kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini aku kembalikan kepadanya perlindungannya dan aku tidak mau dilindunginya." Maka Al-Walid pun berkata, "Ushhidukum anni bari'un min jiwari." Aku mempersaksikan kalian, wahai Quraisy, bahwa saya tidak lagi melindungi Utsman bin Maz'un. Maka pergilah Utsman. Kemudian pergilah Utsman. Ketika itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada salah seorang salah seorang penyair di antara penyair Quraisy yang bernama Labid ibnu Rabi'ah. Pada saat itu dia belum masuk Islam. Dalam suatu ketika duduklah tokoh-tokoh Quraisy ini, di antaranya Labid ibnu Rabi'ah, dan juga di antaranya pada saat itu ada Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Labid bin Rabi'ah pada saat itu radhiyallahu anhu, pada saat itu beliau masuk Islam. Maka Labid pun berkata dengan mengungkapkan syairnya, "Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu." Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil, kata Labid ibnu Rabi'ah. Maka Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu mengatakan, "Shadaqta, engkau telah berkata benar. Benar apa yang kamu ucapkan." Kemudian Labid pun melanjutkan syairnya. Dia mengatakan, "Wa kullu na'imin la mahalata zailu." Semua nikmat tidak diragukan lagi pasti sirna. Semua nikmat tidak diragukan lagi pasti sirna. Maka ketika mengucapkan yang seperti ini, Utsman bin Maz'un pun berkata, "Kadzabta. Na'imullahi la yazulu." Kamu tidak benar, kamu berbohong. Tidak semua nikmat hilang dan sirna. Nikmat surga tidak akan sirna. Maka Labid tersinggung dengan bantahan dari Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Labid radhiyallahu anhu saat itu dia masih kafir Quraisy. Masih kafir di antara kafir-kafir Quraisy. Maka dia berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wallahi ma kana yu'dha jalisukum." Wahai bangsa Quraisy, tidak pantas teman nongkrong kalian ini disakiti. Famata hadatsa hadza fikum? Kapan ini terjadi? Sejak kapan ini terjadi? Ketika ada seseorang di antara kalian duduk bersama kalian dan kemudian disakiti dia oleh temannya dan didiamkan oleh kalian? Maka salah seorang dari Quraisy berkata, "Ini adalah di antara orang-orang bodoh, di antara orang-orang bodoh kami, wahai Labid. Dia telah meninggalkan agama kami. Maka jangan kamu masukkan hati dari apa yang diucapkannya." Maka dibantahlah oleh Utsman bin Maz'un. Sampai terjadi perdebatan yang luar biasa antara Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dengan beberapa orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka ada salah seorang di antara mereka berdiri dan memukul salah satu mata dari Utsman bin Maz'un sampai melebam mata Utsman bin Maz'un ini. Pada saat itu Al-Walid ibn al-Mughirah
yang sebelumnya memberikan perlindungan kepada Uthman bin Maz'un tidak jauh dari tempat itu. Maka Al-Walid pun berkata, dia sepupu dengan Uthman bin Maz'un. Maka Al-Walid pun berkata kepada Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, "Amma wallahi ya ibna akhi, in kanat ainuka amma asabaha laghaniyah, laqad kunta fi dhimmatin mani'ah, fa kharajta minha, wa kunta 'anil ladzi laqita ghaniyan." Ya, maka berkata Al-Walid ibn al-Mughirah, "Wahai sepupuku, sebetulnya apa yang menimpa matamu ini sudah lebih dari cukup. Dulu sebelum ini kamu di dalam perlindungan dan pernaunganku, namun kamu melepaskannya. Dan rasakanlah apa yang menjadi akibat dari sikapmu itu. Tidak mau aku lindungi," kata Al-Walid ibn al-Mughirah. Maka orang-orang Quraisy yang mendengar ucapan dari Al-Walid ini, mereka pun tertawa terbahak-bahak mentertawakan Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Namun apa kata Uthman? Uthman pun berkata, "Bal kuntu ila alladhi laqitu faqiran. Wallahi inna 'aini as-sahihata allati lam tultam la faqiratin ila ma asaba ukhtaha fillahi azza wa jal." Bahkan aku memang butuh untuk dibuat lebam mataku seperti ini. Dan mataku yang satunya yang belum lebam ini berharap untuk melebam juga karena Allah Subhanahu wa taala, agar lebamnya di tangan karena Allah Subhanahu wa taala. Wali fiman huwa ahabbu ilayya minkum uswah, dan aku memiliki suri tauladan dari orang yang paling aku cintai jauh melebihi kalian semuanya. Wa inni la fi jiwari man huwa a'azzu minka. Dan Al-Walid, wahai Al-Walid, saya sampaikan kepadamu wahai Al-Walid, bahwa aku berada di bawah perlindungan zat yang jauh lebih mulia dari dirimu. Wa aqdar ya Aba Abdus Syams, dan jauh lebih maha berkuasa, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka terenyuhlah ucapan ini, membuat terenyuh Al-Walid ibn al-Mughirah. Dan Al-Walid pun berkata, "In syi'ta ajartuka tsaniyah." Kalau kamu mau, saya akan lindungi kamu lagi. Ucapkan, saya akan lindungi kamu lagi. Maka Uthman mengatakan, "La hajati li fi jiwari." Saya tidak butuh pernaungan dan perlindunganmu. Aku hanya butuh perlindungan dan pernaungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Salamah Ibn Abdullah Asad radhiyallahu anhu. Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau adalah Abu Salamah Ibn Abdul Asad Al-Makhzumi. Beliau di bawah, dia masuk ke dalam kota Mekah dengan perlindungan dari paman dari ibunya. Siapa paman dari ibunya? Jadi saudara dari ibunya, yaitu Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara Bani Makhzum yang kesal melihat perlindungan Abu Talib ini, berkata, "Ya Abu Talib, laqad mana'ta ibna akhika Muhammadan, fama laka wa li sahibina tamna'uhu minna." Wahai Abu Talib, jika engkau melindungi keponakanmu Muhammad, ini pantas, karena dia keponakan dari saudara laki-laki. Namun kenapa engkau juga melindungi Abu Salamah dari kami? Dia bertanya seperti itu. Maka Abu Talib berkata, "Innahu istajara bi wa huwa ibnu ukhti." Dia meminta perlindungan kepadaku, kata Abu Talib, dan dia keponakanku. Ibunya adalah saudariku, kata Abu Talib. "In ana lam amna ibna ukhti, lam amna ibna akhi." Jika saya tidak melindungi anak dari saudara perempuanku, keponakanku dari yang ibunya adalah saudara kandungku sendiri, aku tidak akan melindungi keponakanku dari saudara laki-lakiku, Muhammad. Jika saya tidak melindungi keponakanku dari saudara perempuan, bagaimana aku akan melindungi saudaraku dari saudara laki-laki? Ini perkataan Abu Talib, sangat logis dan rasional. Kemudian Bani Makhzum berusaha untuk menegosiasi Abu Talib agar melepaskan perlindungannya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu. Melihat bagaimana mereka mencoba menekan Abu Talib, antum melihat ikhwatal iman, bahwa di masa itu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka sangat fanatik sekali dengan kabilahnya, dengan sukunya. Terkadang mereka karena fanatisme ini
Muncul ego yang demikian luar biasanya dan sudah gelap bagi mereka antara benar dan salah. Antara prinsip-prinsip kebenaran di hatinya ketika mereka melihat saudara kandungnya disakiti, diintimidasi, maka dia tidak terima. Maka dalam konteks ini, Abu Lahab melihat bagaimana Abu Thalib ditekan oleh Bani Makhzum. Abu Lahab melihat, ini Abu Thalib saudaraku, kakakku, disakiti oleh Bani Makhzum, ditekan seperti itu. Maka Abu Lahab pun berdiri. Ya ma'syara Quraisy, wallahi laqad aktsartum 'ala syekh. Wahai suku Quraisy, kalian sudah terlalu menekan orang tua ini. Ma tazaluna tatawasabuna 'alaihi fi jiwarihi min baini qaumih. Bahkan sampai apa yang dilindungi olehnya, siapa yang dilindungi olehnya, kalian pun ingin mencoba menegosiasinya dan mencabutnya darinya. Wallahi latantahunna anhu aw lanaqumanna ma'ahu fi kulli ma qama fihi hatta yablugha ma arada. Berhenti kalian dari sikap kalian ini, wahai Quraisy, atau kita akan berada bersama Abu Thalib dalam segala sikap-sikapnya. Apa yang dia mau kami akan turuti. Ini Abu Lahab marah ketika melihat Quraisy secara umum mereka menekan kakak kandung kakaknya, yaitu Abu Thalib. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak hikmah kenapa Islam turun di Makkah. Dan di antara hikmahnya adalah ini. Adanya persaudaraan yang sangat kuat antara mereka dengan yang lainnya. Mereka mau menderita asal jangan sampai saudara kandungnya disakiti. Dan ini tidak pernah terjadi. Tidak terjadi pada suku-suku yang lain. Di zaman itu Quraisy, Romawi, Persia mungkin berani membunuh saudaranya untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Mau menyakiti dan berbuat jahat dan zalim kepada saudara kandungnya sendiri. Atau ayah kandungnya mereka mau bunuh untuk mereka merebut kekuasaan. Tapi tidak di antara Quraisy. Quraisy, mereka memiliki harga diri dan kehormatan. Mereka ketika melihat saudaranya diintimidasi, mereka sudah tidak lagi melihat sikap saudaranya benar atau salah. Dia akan bela saudaranya itu. Mati-matian, mati pun mereka tahu. Maka orang-orang Quraisy tertegun melihat Abu Lahab sudah ikut marah seperti ini. Maka mereka mengatakan, bal nansarifu amma takrahu ya Aba Utbah. Kami tidak mau memancing emosimu wahai Abu Utbah, wahai Abu Lahab. Karena mereka tahu Abu Lahab ini pro dengan mereka dalam melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap akan terus seperti itu, jangan sampai berubah haluan, ya. Jangan sampai berubah haluan. Karena sikap represif yang mereka tunjukkan kepada saudara Abu Lahab sendiri, yaitu Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib melihat sikap adiknya ini yang tiba-tiba terpancing emosinya dan berupaya menunjukkan pro-nya dia terhadap kakaknya, maka di saat itu pun dia mengucapkan beberapa bait-bait syair untuk membangkitkan semangat Abu Lahab untuk ikut dengan Abu Thalib di dalam melindungi keponakan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wa inna mra'an Abu Utaibah ammuhu la fi rawdatin ma an yusama al-madhalima. Ada seseorang yang kamu adalah pamannya. Dia berada di satu tempat yang hampir sekali dia mengalami kezaliman-kezaliman. Aqulu lahu wa aina minhu nasihati Aba Mut'ibin thabbit sawada qa'ima ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها إما هبطت المواسم وول سبيل العجز غيرك منهم فإنك لم تخلق على العجز لازما وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخ الحرب يعطى الخصف حتى يسالما وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة ولم يخذلوك غانما أو مغارما Jazallahu anna abda syamsin wa naufalan wa taiman wa makhzuman uquqan wa ma'thama bitafriqihim min ba'di wuddin wa ulfatin jama'atana kayma yanalul maharima kadzabtum wa baitillahi nubzi Muhammadan wa lamma taraw yawman ladai syaibi qa'ima. Dia mengucapkan bait-bait syair ini untuk membangkitkan keinginan Abu Lahab untuk membela keponakan mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan
bahwa tegaklah engkau bersama kami. Jangan sampai selangkah kamu menjalani hidup, kamu tercela di dalam satu fase dari fase hidupmu. Janganlah engkau hidup dalam kelemahan, dan karena engkau tidaklah terlahir dalam kondisi lemah dan untuk menjadi orang yang lemah. Berperanglah. Jadi dibangkitkan semangat Abu Lahab untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Talib, semoga Allah yang membalas Bani Abdi Syams, Naufal, Taim, Makhzum, yang mereka telah bersikap durhaka dan jahat dengan merusak dan ingin menyakiti keluarga dan kerabat kita. Ini Abu Talib tetap dengan fanatisme kesukuannya membentengi dan mengayomi keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Lahab setelah mendengar itu, dia tidak menyambut, tidak merespon ajakan saudaranya untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pergi bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang-orang Quraisy terus melakukan represif penekanan kepada Abu Talib karena mereka melihat bahwa Abu Talib lah yang membackup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Quraisy melihat bahwa penindasan yang mereka lakukan terhadap orang-orang lemah dari kaum muslimin dan ancaman-ancaman, cemoohan, hinaan tidak membuat manusia berpaling dari menerima kebenaran dakwah Islam ini, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinaan, cemoohan dan olokan yang mereka telah lemparkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi manusia untuk menerima kebenaran dinullah, agama Islam ini. Maka mereka pun menggunakan metode yang lain, metode negosiasi yang lainnya untuk menekan Abu Talib. Maka mereka pun datang kepada Abu Talib. Dan mereka berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Talib, engkau yang paling senior, yang paling kami muliakan dan kami hormati di antara kami. Wa idabna akhika yu'dhina fi nadika fi nadina wa fi majlisina. Sedangkan keponakanmu ini Muhammad telah menyakiti kami di semua tempat majelis-majelis kami. Wa inna qad istanhainaka min ibni akhika falam tanhahu an. Dan kami telah datang kepadamu untuk minta kepadamu untuk menyetop, memberhentikan upaya Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya, tapi engkau tidak bisa menghentikannya. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina. Demi Allah kami enggak kuat. Kami tidak kuat dengan sikap Muhammad yang menghina nenek moyang kami, membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara kami, dan mencela sesembahan-sesembahan dan tuhan-tuhan kami. Sampai kami berharap engkau stop dia, atau au nunazilahu wa iyyaka fi dzalika hatta yahlika ahadul fariqain. Kamu akan berperang dengan kami. Kamu di kubunya Muhammad, dan biarlah nanti kita melihat siapa yang akan binasa di antara kita. Maka kekhawatiran Abu Talib untuk jangan sampai terpecahnya Quraisy ini pun membuat dia sangat galau dan gelisah. Dan dia tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW begitu saja dan dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Maka dia mengutus salah seorang anaknya, anak Abu Talib yang bernama Aqil. Ya, Aqil ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Dan Aqil ini termasuk yang ikut perang Badar bersama kubunya orang-orang musyrikin Quraisy, namun dia keluarnya karena terpaksa. Dan dia termasuk tawanan perang. Tawanan dari kaum muslimin, dan ditebus oleh paman mereka, paman Rasulullah SAW, pamannya Aqil, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Aqil masuk Islam pada masa perjanjian Hudaybiyah, dan dia hijrah ke Madinah pada tahun ke-8 Hijriyah dan ikut perang Mu'tah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Talib mengutus Aqil, putranya,
untuk menemui Nabi Muhammad, untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW datang menemui pamannya Abu Talib, maka pamannya berkata, "Ya ibna akhi, inna qaumaka qad ja'uni faza'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa fi majlisihim fantahi an dhalik wabqi alayya wa ala nafsika wa la tuhammilni min al-amri ma la utiq." Wahai keponakanku, kaummu telah mendatangiku. Mereka mengatakan kamu telah menyakiti mereka di semua tempat majelis-majelis dan tempat nongkrong-nongkrong mereka. Berhenti kamu dari sikap-sikapmu itu. Ya, jaga diriku ini, jaga kehormatanku ini, dan jaga dirimu. Jangan sampai engkau menempatkanku pada posisi yang aku tidak sanggup untuk memikulnya. Ini perkataan Abu Talib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menengadah ke langit. Dia melihat, tarawna hadhihi syams. Apakah paman dan saudaraku yang lain melihat matahari yang ada yang terbit di atas ini? Qalu na'am. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana bi aqdara ala an ad'a dzalika minkum ala an tush'ilu minha syu'latan. Saya tidak akan sanggup meninggalkan dakwah ini. Akan lebih mudah bagi kalian untuk mencuilkan sedikit dari matahari untukku ketimbang aku meninggalkan dakwah ini. Melihat keteguhan ponakannya yang seperti ini, Abu Talib berkata, "Wallahi ma kadzabnu akhi farji'u." Demi Allah, kamu tidak berbohong. Teruskan. Kembalilah kalian wahai orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Talib pun mengumandangkan bait-bait syairnya. Di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina famdhi li amrika ma 'alaika ghadadatan abshir wa qarra bidzaka minka uyuna wa da'awtani wa 'alimtu annaka nasihi falaqad sadaqta wa kunta qidamu amina wa 'aradta dinan laqad 'alimtu bi annahu min khairi adyanil bariyyati dina laula al malamatu aw hadhari subbatan lawajadtani samhan bidzaka amina." Kata Abu Talib, demi Allah, tidak ada satupun dari orang-orang Quraisy itu keseluruhannya bisa sampai kepadamu, wahai Muhammad, sampai aku berbaring di dalam tanah. Lanjutkan dakwahmu ini, dan engkau tidak akan dihinakan sama sekali. Bergembiralah engkau, dan dengan penuh kehormatan aku sambut apa yang misimu ini. Engkau telah mengajakku. Engkau telah, dan aku tahu bahwa engkau telah menasihatiku. Dan engkau adalah orang yang benar dan jujur. Karena engkau adalah perumpamaan. Engkau lah yang paling depan dalam kejujuran. Engkau telah menawarkan kepadaku sebuah agama, dan aku tahu bahwa itu adalah agama yang terbaik. Dan jika bukan karena celaan dan hinaan, dan karena aku akan dicela dan dicaci maki oleh kaumku, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang menerima kebenaran dari agama itu. Adapun riwayat yang populer yang banyak tersebar di masyarakat yang mengutip perkataan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkannya atau membinasakan diriku, aku tidak akan meninggalkannya." Ini riwayat yang populer, tapi riwayat ini dhaif, lemah. Ya, riwayat ini sangat populer, tapi riwayat ini adalah lemah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu, di hadis nomor 909. Ikhwatul iman, Quraisy hampir kehabisan akal
dari upaya mereka untuk menekan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melihat ketika Rasulullah SAW tetap di dalam dakwahnya dan Abu Talib enggan untuk menghinakan keponakannya, maka mereka pun datang menemui Abu Talib dengan membawa seseorang yang bernama Umarah ibnul Walid ibnul Mughirah. Umarah ibnul Walid ibnul Mughirah ini seorang anak muda, cukup tampan, cukup disegani. Dan mereka datang kepada Abu Talib dan berkata, "Qad ji'naka bi fata Quraisyin jamalan wa nasaban wa nahadatan wa syi'ra." Wahai Abu Talib, kami datang dengan membawa seorang pemuda di antara pemuda Quraisy yang paling tampan, yang termasuk nasabnya yang paling baik, fisiknya kuat, dan pandai melantunkan bait-bait syair. Fakhudhku falaka nasruhu wa aqluhu wa mirathuhu. Wahai Abu Talib, silahkan ambil anak ini sebagai tebusan, sebagai ganti tebusan, dan semua warisan anak ini hak dan milikmu. Wattakhidhu waladan fahuwa lak wa aslim ilaina ibnu akhika hadha alladhi qad khalafa dinak wa dina abaik wa farraqa jama'ata qaumik wa safaha ahlamahum fanaqtulhu. Jadikanlah anak ini, ya, Umarah ini sebagai anakmu, dan serahkan keponakanmu kepada kami, karena keponakanmu telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu. Keponakanmu telah memecah belah kaummu. Keponakanmu telah membodoh-bodohi orang-orang yang paling bijak di antara kaumnya. Serahkan kepada kami keponakanmu itu, yaitu Muhammad. Kami membunuhnya, dan sebagai tebusannya, biarlah Umarah ini, Ibnul Walid, Ibnul Mughirah, sebagai tebusan untukmu. Dia menjadi anakmu, dan semua warisan yang bakal diterimanya nanti dari ayahnya adalah hakmu dan milikmu. Semua jadi keluarga. Ini dia menjadi keluarga. Ini fa inna dzalika ajma'u lil ashira wa afdalu fi awaqibil umuri maghabbatan wa inma huwa rajulun bi rajul. Ini adalah fair. Ini sangat adil. Kamu tidak akan kehilangan. Kamu akan ada gantinya. Laki-laki yang kami ambil dari keluargamu, kami menggantinya dengan laki-laki yang lebih baik lagi darinya. Ini perkataan orang-orang Quraisy kepada Abu Talib. Maka Abu Talib berkata, "Wallahi ma ansuftumuni atu'tunani ibnakum akfuluhu lakum wa u'tiyakum ibni taqtulunahu." Wahai Quraisy, kalian tidak bersikap adil kepadaku. Kalian telah berusaha untuk berbuat zalim kepadaku. Kalian berikan kepadaku anak kalian untuk aku jamin hidupnya, dan aku harus menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Mahadza bin nasaf tasumununani saumal ariridz dzalil. Hadza wallahi la yakunu abada. Ini bukanlah keadilan. Kalian memberikan sebuah negosiasi yang tidak ada seorang pun yang mau melirik kepada negosiasi model seperti ini. Tidak akan terjadi, kata Abu Talib kepada tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang hadir ada Mut'im bin Adi. Dia mengatakan, "Ya Abu Talib, ini telah suatu sikap yang sangat fair dari kaummu itu. Dan mereka berupaya supaya mereka terbebas dari masalah yang sedang mereka hadapi dari keponakanmu ini. Kenapa engkau tidak bersedikit pun ingin melirik dan mau menerima tawaran mereka?" Maka Abu Talib berkata, "Demi Allah kalian telah tidak bersikap adil kepada aku. Demi Allah kalian tidak bersikap adil kepada aku," kata Abu Talib. "Walakinnaka qad ajma'ta khudlani wa mudhaharatan alayya fasna' ma badalak." Namun kalian wahai Quraisy, kalian telah menawarkan kepadaku sesuatu yang telah menghinakan diriku, dan kalian telah berani melawanku. Terserah kalian mau apa. Ini disampaikan oleh Abu Talib untuk tantangan perang terhadap mereka. Ikhwatal iman, melihat bagaimana Quraisy mulai melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bangkitlah Abu Talib.
Kemudian juga dia mengajak Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, mengajak mereka untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berkumpul membela dan menerima ajakan dari Abu Talib untuk membela kerabat dan keluarga mereka walaupun tidak semuanya muslim. Walaupun tidak semuanya muslim. Mereka hanya membela Nabi Muhammad SAW karena fanatisme kesukuan belaka. Kecuali Abu Lahab yang enggak. Kecuali Abu Lahab. Maka Abu Talib pun melantunkan beberapa bait syairnya untuk menunjukkan bagaimana hebatnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan idza ijtama'at yawman quraisyun limafkharin fa abdu manafin sirruha wa samimuha in husilat ashrafu abdi manafiha fa fi hashimin ashrafuha wa qadimuha wa in fakharat yawman fa inna muhammadan huwal mustafa min sirriha wa karimiha tada'at quraisyun ghathuha wa thaminuha alaina falam tadhfar wa tasha hulumuha. Ketika suatu hari Quraisy berkumpul untuk menceritakan siapa yang paling terhormat di antara mereka. Maka yang paling terhormat di antara mereka adalah Abdu Manaf. Itulah inti dari Quraisy. Dan ketika orang-orang paling terhormat dari Abdi Manaf diperas lagi, diambil mana yang paling utama di antara mereka. Maka yang menonjol di antara Bani Abdi Manaf adalah Bani Hashim. Mereka lah yang ada di depan yang paling utama. Fa in fakharat yauman fa inna Muhammadan huwal mustafa min sirriha wa karimiha. Dan jika ingin dicari siapa yang terbaik dari Bani Hashim, maka dialah yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling mulia dan yang paling terhormat dari kaumnya. Dan orang-orang Quraisy telah menawarkan semua yang mereka tawarkan, yang harganya termahal, yang termurah di antara mereka. Namun mereka tidak akan mendapatkan satupun yang seharga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembelaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat bahwa mereka sudah tidak lagi bisa bernegosiasi dengan Abu Talib, maka mereka berupaya melakukan makar yang berbeda. Mereka melakukan makar spesifik untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selang lewat semalam dari mereka menawarkan Umarah ibn Abdul Muttalib kepada Umarah ibn Abdul Walid kepada Abdul Muttalib. Umarah anak muda yang tampan itu yang dinegosiasikan untuk digantikan dengan Nabi. Selang lewat semalam dari itu, Abu Talib tidak menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Di mana Muhammad?" Dia tanya kepada saudara-saudaranya. Dia perintahkan orang untuk melihat mencari Nabi Muhammad di rumahnya dan ternyata tidak didapati. Maka Abu Talib pun memanggil pemuda-pemuda Bani Hashim. Dan Abu Talib mengatakan kepada pemuda-pemuda Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini, dia mengatakan, "Masing-masing kalian bawa senjata. Bawa pedang, bawa senjata. Dan semuanya berangkat bersamaku masuk ke Masjidil Haram. Kita melihat setiap kalian harus merapat kepada tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Masjidil Haram. Terutama Ibnul Hanzaliyah, yaitu Abu Jahal. Terutama Ibnul Hanzaliyah, terutama Abu Jahal. Karena tidaklah Nabi Muhammad menghilang kecuali karena dia telah dibunuh. Ini praduga Abu Talib pada saat itu, dia khawatir Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Maka pemuda-pemuda Quraisy pun berkumpul dengan senjata-senjata mereka, dengan pedang-pedangnya, tidak dihunus pedangnya, mereka taruh, ya, dan mereka berangkat. Kemudian ketika sebelum mereka berangkat, datanglah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, seorang budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW dan di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika Abu Talib melihat Zaid, dia bertanya, "Zaid, ahsasta ibn akhi?" Ya Zaid, kamu tahu di mana keponakanku Muhammad?
Maka Zaid mengatakan, ya saya tahu, saya bersama beliau. Barusan saya bersama beliau. Saya tidak akan masuk rumahku, kata Abu Talib, sampai saya melihatnya. Maka Zaid pun pergi menemui Nabi Muhammad SAW yang saat itu berada di rumahnya, di rumah Al-Arqam Ibnu Abdul Arqam. Dan beliau sedang berbicara dengan para sahabatnya. Dan kemudian Zaid mengabarkan apa yang terjadi yang dia lihat pada diri Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menghampiri Abu Talib. Dan ke Abu Talib melihat keponakannya ini berkata, ya ibna akhi aina kunta? Akunta fi khair? Wahai keponakanku, di mana kamu? Apakah kamu dalam keadaan baik? Maka Nabi SAW mengatakan, ya saya baik. Qala udkhul baitak. Masuk rumahmu. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam rumahnya. Kemudian besok harinya Abu Talib mendatangi Nabi SAW, menggandeng tangan Rasulullah SAW dan menemui orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul di Masjidil Haram. Dan dia didampingi, diiringi dengan pemuda-pemuda Bani Hashim. Kemudian Abu Talib berkata, ya ma'asyaral Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, hal tadruna ma hamamtu bih? Wahai bangsa Quraisy, wahai suku Quraisy, kalian tahu apa yang terbersedia hatiku ini? Lah. Mereka mengatakan, tidak, kami tidak tahu. Maka diceritakan oleh Abu Talib tentang kegalauannya kemarin karena kekhawatiran Nabi Muhammad SAW dibunuh. Dan dia berkata kepada pemuda-pemuda Bani Hashim, wahai Bani, keluarkan apa yang ada di balik baju-baju kalian. Maka mereka pun mengeluarkan senjatanya. Ya, masing-masing mengeluarkan senjatanya, pedangnya masing-masing. Dan kemudian Abu Talib berkata, wallahi, lau qataltumuhu ma baqiyat minkum ahadan hatta tatafana nahnu wa antum. Demi Allah, jika ada di antara kalian berani membunuh Muhammad, maka kami akan berperang. Kami akan habis-habisan dengan kalian. Sampai siapa yang habis, entah kami atau kalian. Maka mereka pun bubar. Yang paling marah dan paling emosi melihat sikap ini adalah Abu Jahal la'natullah alaih. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada beberapa orang dari Bani Makhzum yang mereka berdiskusi, berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Di antara orang-orang itu ada Abu Jahal dan Al-Walid ibn al-Mughirah serta orang lain dari Bani Makhzum. Ketika mereka telah sepakat, maka suatu hari ketika Nabi SAW sedang sholat dan mereka mendengar bacaan sholat Nabi SAW. Karena Nabi ketika membaca Al-Quran dikeraskan, dilantunkan karena itu bagian dari dakwah. Maka mereka pun mengutus Al-Walid ibn al-Mughirah, bunuh Muhammad, cekik dia, matikan dia. Maka dia pun mendatangi sumber suara bacaan Al-Quran yang dia dengar di dekat Ka'bah. Ketika sampai didengar dekat dengan suara bacaan ini, semakin mendekat suara itu, semakin dekat, semakin dekat. Tapi ketika sudah sampai di situ, dia mendengar suara, tapi tidak melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Dia mendengar suara, tapi dia tidak melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun balik. Al-Walid pun balik, menceritakan kepada Abu Jahal dan temannya, bahwa saya mendengar suara Muhammad baca Quran, tapi saya tidak melihat orangnya di mana. Maka Abu Jahal pun datang, beserta Al-Walid dan orang Bani Makhzum ini. Ketika mereka menghampiri di mana mereka mendengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW, mereka mendekati suara yang semakin dekat, semakin dekat. Ketika semakin dekat, mereka dapati suaranya kok di belakang. Maka mereka mundur. Mereka mundur ketika, ternyata kok di belakang mereka yang sana. Mereka maju. Terus demikian. Dan mereka tidak bisa melihat sosok, hanya mendengar suara Nabi Muhammad SAW yang sedang melantunkan Al-Quran. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka dan di belakang mereka penutup. Kami tutupi mereka dan mereka tidak bisa melihat. Ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi
dalam kitab beliau Ad-Dalailun Nubuwah. Dalam kitab Dalailun Nubuwah. Upaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terus semakin kuat dilakukan oleh terus disuarakan oleh orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Abu Jahal berkata, "Wahai Quraisy, Muhammad tidak henti-hentinya menghina Tuhan, menghina agama kita, mencela nenek moyang kita, memperbodoh orang-orang bijak di antara kita, menghina sesembahan kita. Saya bersumpah," kata Abu Jahal, "wa inni wahidullah la ajlisanna lahu ghadan bihajarin ma utiqu hamlahu." Aku bersumpah akan menindihkan batu sebesar yang aku kuat untuk memikulnya di atas kepala dia dan aku akan mendudukinya. Dan biarlah ketika aku telah membunuh Muhammad, silahkan Bani Abdi Manaf, keluarga Muhammad mau berbuat apa terhadap diriku, aku pasrah. Yang penting Muhammad mati. Itu rencana Abu Jahal. Maka kawan-kawan Abu Jahal sesama musyrikin mengatakan, "Wallahi ma nuslimu kali syai'in abadan famdi bima turid." Kami tidak akan menyerahkan dirimu begitu saja kepada Bani Abdi Manaf, kepada Bani Hashim. Silahkan kamu lakukan rencana yang ingin kamu lakukan. Maka di esok harinya datanglah Abu Jahal dengan membawa batu sebesar yang bisa dia bawa. Dia menanti datangnya Nabi Muhammad SAW karena dia tahu kapan waktu Nabi Muhammad SAW datang untuk melaksanakan sholat. Dan pada saat itu Nabi SAW kiblatnya menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Maka beliau sholat antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ya, antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nabi menghadap ke Ka'bah, tapi ini lurusannya Syam, lurusannya Al-Aqsa. Ya, orang-orang Quraisy menanti. Mereka sudah merencanakan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka menanti apa yang akan dilakukan oleh si Abu Jahal laknatullah alaihi ini. Maka ketika Nabi SAW sujud, Abu Jahal dengan susah payah membawa batu itu mendekati Nabi Muhammad SAW. Namun ketika semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka dia tertegun, terdiam. Dan kemudian dia balik dengan wajah yang pucat pasi. Seakan-akan wajahnya sudah kehilangan darah. Dan batu itu masih menempel di tangannya. Dia tidak bisa berbuat apapun dan tidak bisa berucap apapun. Maka orang-orang Quraisy tertegun, mereka heran. Melihat apa yang terjadi pada sosok Abu Jahal yang demikian hebatnya kemarin dan semalam. Tiba-tiba seperti ini saat ini. Maka mereka bertanya, "Malaka ya Abul Hakam?" Wahai Abul Hakam, ada apa dengan dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Maka Abu Jahal mengatakan, "Qumtu li af'ala bihi ma qultu lakumul bariha. Falamma danautu minhu arada li dunahu fahlun minal ibil. La wallahi ma ra'aitu mithla hamatihi wala mithla qasaratihi wala anyabihi li fahlin qad. Fahamma bi an yakulani." Ketika aku mendekati Muhammad, sebagaimana yang rencana yang telah aku sampaikan kepada kalian semalam. Aku membawa batu ini. Ketika aku sudah semakin mendekatinya, ternyata di depan Muhammad yang sedang sujud ini ada seekor onta yang sedemikian besarnya. Lehernya yang panjang, kepalanya yang besar, dan taring-taringnya. Yang saya lihat dia ingin menerkam diriku jika aku mendekat kepadanya. Ibnu Ishaq meriwayatkan hal ini. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Dzalika Jibrilu alaihi salam laudana la akhadhahu." Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Andai kata Abu Jahal mendekat, pasti akan disambar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ikhwatal iman, dan upaya ini tidak terhenti. Desas-desus upaya untuk membunuh Nabi Muhammad ini terus begini sedemikian tersebarnya, sehingga dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Imam Ahmad dalam kitab Fadhailul Sahabah dengan sanad yang sahih mursal, ya, yang saling menguatkan sanadnya satu dengan yang lainnya dari seorang tabi'in yang bernama Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa pertama kali seseorang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah untuk membela agama Allah adalah Zubair ibn al-Awwam, ayahnya Urwah.
Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ketika tersebar berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh, maka Zubair dengan menghunuskan pedangnya, dia keluar. Dia menuju dataran tinggi, menuju tempat yang tinggi di kota Mekah untuk mengumumkan perang dengan orang-orang Quraisy yang katanya telah membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun di situ Zubair bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bertanya, "Malaka ya Zubair? Kenapa dengan dirimu wahai Zubair?" Maka Zubair berkata, "Ya Rasulullah, saya telah mendengar berita bahwa engkau dibunuh." Maka Nabi SAW melihat Zubair dengan menghunuskan pedangnya untuk membela beliau. Nabi SAW mendoakan Zubair, memberikan keberkahan kepada Zubair, dan mendoakan pedangnya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa begitu tidak mudahnya dakwah Nabi kita Muhammad SAW menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi fitnahan, ancaman dibunuh, dan seterusnya. Untuk apa? Agar kita beriman. Agar Anda, agar saya, agar kita semuanya selamat dari api neraka dan masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat bahwa Rasulullah SAW mengorbankan hidupnya demi keselamatan, bukan untuk keselamatan beliau pribadi saja, agar sampainya Islam ini kepada seluruh umat manusia, agar kita beriman kepada beliau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat dari api neraka, agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terima kasih kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita tunjukkan dengan kesetiaan kita, kita tunjukkan kepada dengan ittiba kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan dengan kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Kita matikan bid'ah, terutama kesyirikan. Kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai umatnya melebihi cinta beliau kepada diri beliau sendiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ini kesempatan pembahasan kita pada kesempatan ini, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas suatu fase yang menjadi salah satu titik balik fase kekuatan yang mulai tumbuh di dalam kekuatan Islam, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz atas kajiannya pada malam hari ini. Insya Allah selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan kepada Ikhwan. Tafadhol, jika ingin bertanya langsung bisa melalui tombol raise hand. Nanti kita panitia akan unmute untuk bisa langsung bertanya. Yang ingin bertanya melalui WhatsApp, khususnya akhwat, bisa ke nomor 081 222 723 457 dengan format nama, pagar asal, pagar pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz dari Akhi Iwan Permana di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari manakah kaum Quraisy mereka bisa memiliki beberapa sifat mulia, seperti sangat memuliakan tamu, gemar bersedekah, dan lain-lain. Padahal mereka tidak terdidik dengan agama dan tidak ada kitab yang dimiliki saat itu. Barakallahu fiik. Barakallahu. Mereka keturunan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Mereka keturunan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dan Nabiullah Ismail alaihi salam beliau menikah dengan Bani Qahtan yang merupakan aslul Arab. Ya, Bani Qahtan ini adalah keturunan Arab yang murni, yang aslinya bangsa Arab adalah suku Qahtan
yang mereka ini berasal dari negeri Yaman. Ya, ketika terjadi Sailul Arim, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Saba, ya, banjir yang demikian dahsyat yang menimpa negeri Saba, maka berpindahlah bangsa Qahtan ini, Qahtan bin Ya'rub. Qahtan bin Ya'rub, dari situ kata Arab. Dari situlah muncul kata Arab, dari Qahtan bin Ya'rub. Nah, tersebar mereka, ada yang ke Hijaz, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, dan yang lain sebagainya. Mereka dari nenek moyangnya memang berasal dari bangsa-bangsa yang besar. Kemudian juga mereka adalah, ya terutama yang di kota Mekah, mereka terdidik dan terbina dari asuhan dan ajaran Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, antum kita mengetahui beliau putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dididik oleh ayahnya, juga dididik oleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita membaca di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat memuliakan tamu, sangat luhur dan tinggi akhlaknya, sampai ketika malaikat pun datang ke kemahnya, dia pun menyembelihkan seekor anak sapi untuk disajikan kepada malaikat. Malaikat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyadari bahwa mereka adalah para malaikat. Tapi ketika malaikat-malaikat itu tidak menjulurkan tangannya, malah mulai khawatirlah Nabi Ibrahim. Siapa mereka ini? Sampai mereka mengatakan bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa keluhuran akhlak yang dimiliki oleh Quraisy pada saat itu adalah dari ajaran dan warisan ajaran dari Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihimassalam. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Akhi Muhammad Nugraha, sudah raise hand, tafadhol. Akhi Muhammad Nugraha. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana berdoa mudah-mudahan Ustaz beserta keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat selalu, Ustaz. Wafaqakallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Ustaz. Yang pertama, Ana bersyukur sekali bisa mendengarkan kajian antum yang begitu menyentuh. Ana teringat dengan kondisi keluarga Ana sendiri, Ustaz. Kadang-kadang Ana mengalami kesulitan sekali gitu ketika menyampaikan sesuatu yang hak. Apakah memang diri Ana sendiri yang memang belum pantas menyampaikan sesuatu hak tersebut, atau memang Ana kurang ilmu, Allahu a'lam ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah ketika antum berbicara begitu baik, begitu menyentuh hati gitu. Ana sangat sulit sekali seperti yang dicontohkan Ustadz saat ini, seperti itu. Dan yang kedua, Ustadz izin, Ana tuh masih agak sedikit bingung ketika tadi sirah yang antum sampaikan. Banyak di antara kaum kafir itu bersumpah atas nama Allah gitu ya Ustadz ya. Allah. Seperti wallah gitu ya Ustadz ya. Itu yang dimaksudkan mereka itu Allah yang mana gitu Ustadz ya. Sedangkan mereka sendiri kafir gitu Ustadz. Mungkin demikian Ustadz, mohon maaf. Mudah-mudahan antum selalu dalam keadaan sehat Ustadz beserta keluarga. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengenai keberhasilan di dalam berdakwah. Ya, keberhasilan di dalam berdakwah, rahasianya bukan di tangan seorang dai. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu menerima kebenaran bukan karena ustadznya hebat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dai, bahkan nabi adalah alat. Ya, adalah alat. Dan ketika
mereka dijadikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka bersyukur. Seorang dai bersyukur, alhamdulillah dijadikan oleh alatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah di tangan Allah. Bukan karena kehebatan ilmu seorang ustadz, bukan karena bagusnya cara penyampaian, bukan karena punya metode yang cukup baik, tidak, bukan itu semuanya. Allah Rabbul Alamin. Dan kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Itu yang harusnya dikuatkan. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping berdakwah, beliau terus isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ulama yang kita baca sirahnya, orang-orang saleh yang kita baca sejarahnya, mereka keberhasilan dakwah mereka bukan karena faktor ilmu, kehebatan, retorika, bukan. Tapi Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, Allah yang menjaga, Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka-mereka yang mendengar kajian, mendengar nasihat mereka. Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan hidayah kepada orang-orang itu, bukan ustadz, bukan dai, bukan siapapun. Jadi ketika kita sebelum berikhtiar untuk menasihati seseorang, mendakwahi seseorang, pertama yang harus kita lakukan, minta tolong kepada Allah. Berdoa. Perbaiki ibadah kita. Perbaiki permohonan kita kepada Allah. Salat malam, tahajud. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini diberi hidayah, diberikan kebaikan. Bukan hanya bicara kepada diri pribadi, bukan hanya untuk keluarga, tapi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian belum. Ada pertanyaan kedua tadi tentang sumpah-sumpah tokoh-tokoh Quraisy. Seringkali mereka mengucapkan nama Allah, demi Allah, demi Allah, dan lain sebagainya. Emang Allah yang mereka sebut siapa? Apakah Allah yang lain atau Allah yang sama? Nah, inilah pentingnya kita ngaji tauhid. Ketika kita ngaji tauhid, kita akan tahu bahwa orang Quraisy itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka dengan Allah. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Quraisy ini beriman kepada Allah dan mengakui Allah itu yang mencipta, mengatur, dan memiliki alam semesta. Ya, contoh misalnya dalam surat Luqman ayat 25. Surat Luqman ayat 25. Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Jika kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kamu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini pengakuan orang kafir Quraisy. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Ini surat Luqman ayat 25. Ayat yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 61 misalnya. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menguasai matahari dan bulan? Niscaya mereka orang-orang kafir Quraisy itu akan mengatakan Allah. Jadi dalam hal ini clear. Tidak ada perbedaan antara kita dengan orang Quraisy, antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy. Mereka percaya. Bahkan ketika didetailkan lagi di ayat ke-63 di surat Al-Ankabut. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Siapakah yang menghidupkan tanah ini setelah matinya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir Quraisy. Dalam surat Az-Zumar ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Qul hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi,
mereka akan mengatakan Allah. Itu clear mereka. Yang meyakini, mereka sangat meyakini pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Jadi tidak heran sumpah-sumpah mereka demi Allah, demi Allah, demi Allah. Namun kemudian Allah perintahkan, tanyakan kepada mereka. Ara'aitum ma tad'una min dunillah. Apakah kalian tidak perhatikan sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, yang kalian berdoa kepada selain Allah itu, in aradani Allahu bidurrin alhunna kasyifatu durrihi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mencelakakan diriku, apakah ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah bisa menyelamatkanku dari azab itu? Au aradani birahmatin halunna mumsikatu rahmatih. Apakah jika Allah menghendaki kebaikan, rahmat dan kasih sayangnya untukku, apakah ada dari berhala-berhala dan sesembahan yang disembah selain Allah itu bisa menghalangiku dari rahmat Allah? Qul hasbiyallah. Katakan, cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya, kepada Allah lah orang-orang bertawakal itu bertawakal. Nah, perbedaan kita dalam ibadah. Urusan mengakui sesembahan, mengakui Tuhan yang mencipta, mengatur, memiliki alam semesta sama. Tidak ada bedanya. Kafir Quraisy percaya, siapa pencipta? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memiliki langit dan bumi dan memberi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan yang mati dan seterusnya? Allah, clear. Selesai, tidak ada perbedaan. Namun yang bermasalah adalah mereka di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Latta, kepada Uzza, kepada Manat, berdoa, memohon, meminta kepada yang dikeramatkan, yang diagungkan, yang diharapkan, yang dijadikan sebagai perantara, pemberi-pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan mereka dalam tauhidul ibadah, di dalam mengesahkan Allah di dalam ibadah. Mereka tidak beribadah kepada Allah saja, berdoa mereka kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Latta, sosok orang soleh yang disembah dan dikeramatkan kuburannya. Mereka menyembah kepada Uzza, Manat, ya, sosok batu dan pohon yang dikeramatkan. Mereka memohon, meminta kepada benda-benda tersebut. Ya, mereka menganggap bahwa ada benda-benda bertuah yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, ya, dari benda-benda tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah dalam tauhidul ibadah. Mereka tidak beribadah kepada Allah saja. Ini pentingnya ngaji tauhid, dan alhamdulillah setiap hari Senin sampai Jumat saya mengajar tauhid di live IG, di live IG di channel saya di Instagram Ali Hasan Bawazir Official. Di Instagram kurang lebih jam 5:30 pagi sampai jam 6, kurang lebih setengah jam tiap hari saya membahas kitab tauhid. Ya, membahas tentang tauhid yang merupakan misi para nabi dan para rasul, misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Apakah pada zaman saat ini ada kaum muslimin yang seperti kaum Quraisy pada masa lalu dengan beribadah seperti yang tadi Ustaz sampaikan? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dahulu. Yaitu banyaknya kaum muslimin yang menisbatkan diri kepada Islam, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi mereka tidak paham dengan makna syahadat, tidak paham dengan makna la ilaha illallah. Sehingga lisannya mengucapkan la ilaha illallah, praktek dan perbuatannya menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi di depan kuburan, dengan mengharap kepada kuburan-kuburan keramat. Mendatangi tempat-tempat yang dianggap tempat-tempat keramat. Menyembelih hewan dan memberikan sedekah kepada bumi, kepada laut, sedekah bumi, sedekah laut. Sedangkan menyembelih hewan kurban itu ibadah. Jika ibadah, apakah boleh ditujukan kepada selain Allah? Tidak boleh. Ketika beribadah kepada Allah itu ibadah. Ketika beribadah kepada selain Allah itu syirik. Syirik, dan termasuk syirkul akbar. Itulah yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Inilah yang menjadi PR dan masalah kita. Sama seperti yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyaknya umat Islam yang tidak menyadari apa itu Islam, tidak menyadari apa itu tauhid, tidak menyadari dan meresapi dengan hatinya makna
yang tersurat dan tersirat dari setiap rakaat salat yang mereka membaca firman Allah dalam surat Al-Fatihah yang di dalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah ibadah itu. Tidak boleh kepada yang lain. Hanya kepada Allah minta pertolongan. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh beribadah seperti doa, tawakal, berharap, takut, cinta yang merupakan bagian-bagian dari ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu mutlak hanya kepada Allah. Memohon pertolongan mutlak kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Itu tauhid. Dan banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini tidak paham akan makna itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Nah, Ustaz, selanjutnya dari Bapak David Abu Marshall. Nah, Tafadhol, sudah di-unmute. Naam, hayakallah. Tafadhal akhi. Ya Ustaz, mau tanya 3 hal yang kurang jelas bagi Anda tentang sirah Nabi sejauh ini. Pertama Ustaz, bisa gambar. Oke, mohon penjelasannya siapakah amir yang ditunjuk Rasul pada saat hijrah kedua ke Habasyah Ustaz? Apakah Utsman juga ataukah Ja'far bin Abu Thalib? Yang kedua Ustaz, kenapa Ja'far bin Abu Thalib ini terlalu lama di Habasyah? Kabarnya beliau bergabung ke Madinah setelah Khaybar. Ketiga Ustaz, apakah ada dalil manakah yang lebih utama para sahabat yang hijrah ke Habasyah atau yang ke Yasrib Madinah? Kurang Ustaz itu. 3 pertanyaan. Wafaqakallah, barakallahu fiik. Mengenai yang pertama, amir yang ditunjuk Rasulullah SAW ke Habasyah untuk hijrah yang kedua adalah Ja'far bin Abu Thalib. Oleh karena itulah beliau yang menjadi perwakilan kaum muslimin yang berbicara dengan Najasyi pada saat itu. Kemudian itu yang pertama. Jadi adalah amir safarnya pada saat itu yang hijrah adalah Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan kenapa mereka begitu lamanya di negeri Habasyah? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum mencari tahu tentang hal ini. Ya, saya belum tahu menilai. Memang benar Ja'far radhiyallahu an berada di sana sampai berakhirnya peristiwa Khaybar. Baru mereka balik ke kota Madinah. Tapi insya Allah coba ana akan cari tahu, istilahnya ingin tahu apa hikmah di balik istilahnya lamanya Ja'far berada di negeri Habasyah pada saat itu. Kemudian mengenai keutamaan para sahabat, yang mana lebih utama antara mereka yang hijrah ke Habasyah atau hijrah ke Yathrib Madinah, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah tahu atau belum pernah membahas tentang pertanyaan yang ketiga ini. Saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang lebih afdal dari 2 rombongan sahabat tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Namun anak yakini bahwa mereka yang hijrah termasuk baik itu yang mereka yang hijrah ke Habasyah pertama, kedua, atau yang ke Yathrib ke Madinah, mereka tetap mendapatkan semua keutamaan yang Allah berikan kepada muhajirin. Karena mereka semuanya masuk dalam konteks al-muhajirun. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fik ya akhi. Apa Ustaz? Sudah pukul 21.30, masih ada 2 pertanyaan. Silahkan. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Umur Rokayah di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz di atas manhaj salaf hingga ke akhir hayat. Terakhir terkait surat Yasin ayat 9 yang antum sebutkan tadi, sebagian orang menggunakan ayat ini untuk dibaca pada saat menghadapi musuh atau orang yang ditakuti. Kata mereka, jika ayat ini dibaca, maka Allah akan menyamarkan pandangan orang yang kita takuti tersebut. Sahihnya amalan ini Ustadz,
Jazakumullah khair. Barakallahu fiik wa jazakumullah khair. Memang benar, ada sebagian orang yang kemudian mereka menggunakan metode ini untuk diri mereka, untuk kepentingan mereka pribadi. Ada yang membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ada lagi yang membaca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ya, dan seterusnya. Bahkan sampai ketika di perjalanan kemudian merasa terancam dengan seekor anjing misalnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun, merasa dia akan buta, tuli dan bisu sehingga mereka tidak bisa balik, tidak bisa pulang. Ya, ini diyakini dengan membaca hal-hal seperti ini untuk bisa melindungi kita dari hal-hal tersebut. Ikhwatal iman, ketahuilah, pahamilah, yakinilah bahwa apa yang kita baca ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang bisa diduplikasi semau-maunya kita. Ya, bukan sesuatu yang bisa diduplikasi semau-maunya kita. Ini mukjizat. Buktinya apa? Bukan sesuatu yang bisa diduplikasi semau-maunya kita. Buktinya Nabi SAW tidak mengajarkan hal ini. Ya, tidak ada tuntunan satupun dalam riwayat-riwayat yang sahih maupun hasan, ya, yang mengajarkan bahwa jika kalian menghadapi musuh, baca ya summum bukmun umyun fahum la yarji'un misalnya. Atau baca ya wa ja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Baca ayat ini sekian kali dan seterusnya, maka kamu akan terjaga dari ini dan itu. Hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Artinya tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk dijadikan sebuah ritual ibadah atau trik teknik untuk menyelamatkan diri dari musuh-musuh dakwah, dari musuh-musuh Islam. Maka kita melihat bagaimana di dalam sirah yang kita baca ini, berapa banyak para sahabat yang tersakiti, yang terzalimi, terintimidasi. Mereka juga tidak baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Karena memang mereka pun sadar, sangat paham bahwa apa yang terjadi pada sosok diri Nabi Muhammad SAW belum tentu terjadi pada diri mereka. Karena Nabi SAW Nabi yang Allah berikan beberapa tanda kebesaran dan kemuliaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak terjadi pada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Nah, Barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Nah. Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz, pada malam hari ini dari Akhideki di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika paman-pamannya masih beragama kafir dan menyembah berhala, merayakan hari rayanya, ikut turut merayakannya dan bersukacita, atau sebaliknya? Namun mengapa sekarang ini jika ada dalam keluarga atau saudara non-muslim ikut merayakan hari raya Natal dan lain sebagainya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron wa jazakallah khair. Nah, barakallahu. Nabi SAW tidak pernah terlibat di dalam ritual orang-orang musyrikin. Tidak sebelum menjadi nabi, terlebih lagi ketika menjadi nabi. Ya, kita telah membahas di awal-awal kaji sirah bagaimana Rasulullah SAW dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang berbau jahiliyah. Nabi SAW tidak pernah sujud kepada berhala. Nabi SAW tidak pernah menghadiri ritual-ritual orang-orang musyrikin. Nabi SAW tidak pernah ikut dalam event-event sorak-sorak dan gembira-gembira mereka, happy-happy-nya mereka. Ya, Nabi SAW tidak pernah hadir dalam acara-acara yang mereka lakukan tersebut. Sama sekali tidak. Ya, itu sebelum beliau diangkat sebagai nabi, apalagi ketika menjadi nabi. Ya, maka Nabi SAW sangat jauh dari sikap dan sifat yang seperti itu. Maka dari sini ikhwatal iman, kita juga mengambil hikmah dan pelajaran. Bahwa jika di antara antum ada yang memiliki saudara atau keluarga yang non-muslim dan merayakan hari raya mereka, haram bagi kita untuk ikut merayakannya. Jelas sekali firman Allah yang selalu kita baca, yang sering kita baca dalam sholat-sholat baik wajib maupun sunnah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sangat jelas ayatnya dalam Qul ya ayyuhal kafirun. Sangat jelas juga bahwa penjelasan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bagaimana seorang muslim merayakan sebuah ritual acara ibadah
yang di dalamnya adalah perbuatan kesyirikan yang merupakan dosa terbesar. Mengucapkannya saja itu termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar mengucapkan selamat pada hari raya orang-orang kafir? Karena mengucapkan selamat terhadap dosa di bawah itu, selamat ya habis berzina, selamat ya atas kesuksesan ribanya, selamat ya atas kesuksesan korupsinya. Ini semuanya adalah kabair, dosa besar. Padahal dosa-dosa tadi berzina, riba dan sebagainya masih di bawah kesyirikan. Ya, masih di bawah kesyirikan. Jika mengucapkan selamat kepada dosa-dosa itu saja termasuk kabair dan dosa besar, apalagi mengucapkan selamat terhadap perbuatan dosa syirik. Ini yang harus dipahami dan diwaspadai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik Ustadz atas penjelasannya pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz untuk penutup. Nah, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mengkaji tentang salah satu fase dari fase dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang di dalam ini kita mempelajari bagaimana kembalinya para sahabat dari negeri Habasyah, ya, dan kemudian mereka menghadapi ujian-ujian yang sangat berat, dan itu tidak hanya dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, namun juga mereka juga dihadapi pada sosok Nabi kita Muhammad SAW dengan upaya untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun yakini tidaklah sebuah ujian itu terjadi pada titik yang paling rendah. Orang itu diuji sampai titik yang paling rendah, kecuali di situ ada upaya, ada titik balik dari Allah untuk memuliakan orang tersebut. Apapun dan siapapun asal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada kesempatan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita. Kita akan membahas tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Itu tema kita yang akan datang. Ya, antum panitia monggo silahkan dicatat bahwa materi kita insyaallah pada pertemuan Senin akan datang masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Ya, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Dan ini akan menjadi sebuah fenomena, sebuah fase dahsyat di dalam fase dakwah Islam ini, ketika mereka mendapatkan dukungan dan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diberinya hidayah dari dua manusia yang pemberani, yang mulia, yang terhormat, yang disegani oleh orang-orang Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama mereka-mereka yang beriman dengan benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menempatkan kita bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas manhaj mereka selama kita hidup dan mengumpulkan kita bersama mereka kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.